kami mengharuskan gedung-gedung termasuk pertokoan untuk menyiapkan 10% dari ruang parkirnya bagi sepeda. Jadi siapapun yang datang bersepeda bisa parkir. Tidak sampai 0,1% dari penduduk DKI, tetapi mereka menggunakan 10% dari jalan utama di DKI. Dan mereka sendiri bukan pembayar pajak, tetapi pembayar pajak kemudian harus mengalah kepada mereka. Kebijakan ini tanpa kajian dan kita tidak tahu bagaimana dasar berpikirnya begitu. Keselamatan pengendara sepeda juga itu dijamin dalam undang-undang lalu lintas, tetapi itu tidak ada tertuang dalam kebijakan gubernur, sehingga kalau kemudian ada benturan antara pengguna sepeda dengan sepeda motor, ya kita tidak bisa hindari karena Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah memimpin ibu kota selama 4 tahun terakhir. Banyak kebijakan yang telah dibuat, salah satunya adalah aturan terkait sepeda. Di bawah kepemimpinan Anies, para pesepeda mendapat perhatian khusus. Misalnya, dengan membangun jalur sepeda terproteksi di sepanjang jalan Sudirman Tamrin. Namun, kebijakan Anies hendak memanjakan pesepeda itu menjadi sorotan dan memantik kontroversi oleh para buzzer-buzzer istana. Di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, jalur sepeda di Jakarta terus bertambah. Pada tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta telah merampungkan pembangunan 63 km jalur sepeda di 17 ruas jalan. Anies menargetkan bisa kembali menambah jalur sepeda sepanjang 101 km di tahun 2021. Dengan demikian, pada akhir tahun ini Anies menargetkan Jakarta bisa memiliki 164 km jalur sepeda. Penambahan jalur sepeda sejalan dengan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengubah kebiasaan masyarakat menggunakan sepeda sebagai transportasi. Pertama, kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan yang telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur sepeda di berbagai kota untuk memfasilitasi masyarakat agar bisa lebih banyak menggunakan sepeda. Di DKI Jakarta mengkampanyekan secara amat serius untuk menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Sepeda sebagai alat sport dan hobi itu sudah ada, bisa terus berkembang. Yang sekarang kita perlu dorong adalah sepeda sebagai alat transport untuk keseharian. Karena itu kami di DKI Jakarta menganjurkan untuk menggunakan sepeda apa saja, tidak perlu menggunakan sepatu khusus, tidak perlu baju khusus, tidak perlu sepeda khusus. Ambil sepeda lalu gunakan untuk mobilitas keseharian. Usaha kita harus diimbangi dengan menyiapkan infrastruktur. Satu sisi mengkampanyekan, sisi lain infrastrukturnya. Alhamdulillah sejauh ini sudah terbangun 62 km jalur sepeda, termasuk 11 km jalur sepeda permanen. Kemudian insya Allah akan dibangun lagi 101 km tahun ini. Dan tujuannya adalah kampanye untuk bersepeda diiringi dengan infrastruktur yang memadai. Kami berharap sekali kebiasaan bersepeda ini akan meluas, dan kepada teman-teman yang selama ini aktif di dalam mengkampanyekan bersepeda, izinkan kami menyampaikan terima kasih. Anda adalah yang mengawali dan Anda yang menjadi contoh. Kami menyampaikan apresiasi, banyak sekali komunitas-komunitas pesepeda yang bertumbuhan sekarang. Mereka semua adalah pribadi-pribadi yang memilih untuk menjadi pembuka jalan, pembuka kebiasaan baru. Selain menambah jalur sepeda, Anies mengatakan sudah membuat kebijakan untuk mewajibkan setiap gedung di Jakarta menyediakan tempat parkir sepeda. Tempat parkir sepeda wajib tersedia di gedung dan perkantoran, minimal 10% dari tempat parkir yang tersedia. Kami berharap juga kepada
perusahaan-perusahaan, pada perkantoran untuk memberikan insentif bagi karyawan yang kesehariannya menggunakan sepeda. Mulai dari penambahan atau subsidi premi asuransi, bisa dengan memberikan kemudahan untuk akses fasilitas, sehingga bersepeda itu menjadi sesuatu yang didukung oleh lingkungan, bukan saja oleh pribadinya. Kami mengharuskan gedung-gedung termasuk pertokoan untuk menyiapkan 10% dari ruang parkirnya bagi sepeda. Jadi siapapun yang datang bersepeda bisa parkir. Karena dulu salah satu yang dihadapi di kota ini, ketika naik sepeda sampai ke mall misalnya, tidak ada tempat parkir untuk sepeda. Nah, sekarang diharuskan 10% dari area parkirnya untuk sepeda. Anies juga meminta agar penyedia gedung menyediakan fasilitas shower agar para pekerja nyaman untuk membersihkan badan, mengganti baju yang terkena keringat saat bersepeda. Meskipun jalur sepeda yang dibangun sudah cukup banyak, namun jalur yang terproteksi masih minim. Kebanyakan jalur sepeda saat ini hanya sekedar diberi cat hijau dan diberi tulisan jalur sepeda tanpa ada pembatas apapun. Akibatnya jalur sepeda tersebut kerap digunakan oleh kendaraan bermotor. Saya menyusuri jalur sepeda, ada 3 fase jalur yang sudah diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak bulan November. Namun memang jalur sepeda yang sudah ada ini bisa dikatakan masih kurang ramah untuk para pesepeda. Level daripada jalur sepeda dengan jalur kendaraan bermotor itu masih satu level, maka tingkat keamanannya memang tidak terlalu tinggi. Mungkin akan sangat bagus kalau itu bisa segregated ya, terpisah sehingga benar-benar aman untuk menggunakan sepeda. Saat ini, jalur sepeda yang terproteksi, pembatasan baru terdapat di Jalan Sudirman Tamrin. Pemasangan pembatas beton atau planter box untuk jalur sepeda permanen ini dimulai pada Februari 2021. Sepeda memang merupakan kendaraan yang ramah lingkungan. Karenanya, Pemprov DKI Jakarta menjadikan sepeda sebagai prioritas utama kedua setelah pejalan kaki dalam arah penataan transportasi di ibu kota. Di satu sisi, jalur sepeda permanen yang berbatas beton itu dianggap dapat membuat pesepeda lebih nyaman dan aman. Namun di sisi lain, para oposisi selalu mengkritik pesepeda road bike enggan memakai jalur tersebut karena terlalu kecil. Komunitas sepeda kerap kali menggunakan jalur kendaraan bermotor saat melintas di Jalan Sudirman Tamrin. Padahal UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan harus mengatur bahwa sepeda harus berjalan di jalan yang telah disediakan.